yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Oh. Aku lagi cari aturan supaya saya rumah katanya mana? Ini mau ibu buang sampah, anak bayar saya, tahu nggak? Apa? Jawab. Ini apa bos? BPK. Lu kira gua takut? Saya mau bantu anda. Mana? Aku lagi cari aturan supaya saya rumah katanya mana? Paham nggak kalian? Tapi nanti mau sama di sini lagi bantuan. Gak pakai tempo kan? Kalau kamu perkara-perkara makanya jangan mengatakan mana janji anda. Saya tidak pernah dengar mana janji anda dia berbuat saya betul. Saya mau pikir dulu kan. Tidak boleh. Tetap namanya. Saya tetap tengok. Tetap tokohnya semua. Kita penjarain. Tetap tokohnya semua sama dia penjarain. Terusin kontrak sama mereka. Faktor Pak Prabowo menjadi sangat penting untuk kemudian mengikhlaskan kemudian Pak Anies Baswedan maju di Pilpres. Tadi hasil pertemuan dengan Pak Prabowo dan pembicaraan dengan kader Gerindra dan beberapa teman-teman di mitra koalisi, Pak Anies ini memang mencuri hati dan mencuri perhatian dari semua teman-teman dan di masyarakat juga dapat diterima. Tentunya ini menjadi catatan sendiri dan Pak Prabowo dari awal menyatakan bahwa Pak Anies ini punya potensi. Jika Anies maju di Pilpres 2024, maka Prabowo akan mengalami hal serupa dengan Pilpres 2019. Iming-iming yang belum pasti. Saran kami sebagai partai pendukung Mas Anies, memang prestasinya baik, ya, lalu hasilnya juga memuaskan rakyat, pasti dukungan untuk urusan presiden akan mengalir ke Mas Anies. Pada tahun 2019 itu situasinya adalah 3.0. Pada saat itu adalah masyarakat modern. Tapi pada tahun 2024 nanti itu zamannya sudah berubah, namanya 4.0. Itu sudah digital, masyarakatnya sudah digital. Di mana perubahan pemilih 2019 ke 2024 itu sangat signifikan. Nah, masyarakat Sumatera Barat melihat calon pemimpin nasional ke depan itu ada 3 faktor. Yang pertama sekali adalah integritas, dan yang kedua adalah kualitas, dan yang ketiga adalah istiqomah. Nah, integritas inilah yang ditunjukkan oleh Pak Anies kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau kualitas Pak Anies sudah tidak kita ragukan lagi. Kita lihat saja pada kondisi yang terjadi pada saat sekarang, di mana G20 yang hadir di beberapa belahan dunia di Indonesia. Nah, yang ke depan kita melihat sosok Anies lah yang dicari dan dilihat oleh para pemimpin-pemimpin negara. Nah, dengan ketokohannya Pak Anies ada suatu harapan pemimpin-pemimpin negara untuk bertemu dengan Pak Anies. Dan yang ketiga itu adalah istiqomah. Di samping masyarakat Sumatera Barat sangat mengidolakan ketokohan, ketakahan, dan ketagahan, tapi yang 3 ini mempunyai peranan keistiqomahan. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat kami dari relawan Anies Sumatera Barat ada lebih kurang 103 simpul relawan Anies yang terbentuk, dan relawan Anies di Sumatera Barat sudah terbentuk dari 19 kabupaten itu 17 kabupaten. Nah, dari 5 prinsip relawan, yang pertama adalah partisipasi.
Cakep. Anies Baswedan sudah minta restu ke Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk maju mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024. Imam Besar Habib Rizik Syihab dan Porlaskar FPI mendukung penuh majunya Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia. Diketahui bahwa Anies Baswedan sudah bertemu dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab pada tanggal 07 Oktober 2022 lalu. Di mana selain meminta restu, Anies Baswedan juga ingin mengangkat menantu Imam Besar Habib Rizik Syihab yang bernama Muhammad bin Hussein Alatas untuk menjadi Menteri Agama jika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia. Muhammad bin Hussein Alatas akan mampu membawa Indonesia menuju syariat Islam di semua sistem pemerintahan. Bahasa kerennya dari sapal gitu. Berhentiin, saya diberhentiin jadi Menteri. Setelah diberhentikan, alhamdulillah akhirnya nganggur. Saya beritahu yang undang, saya bukan lagi Menteri Pendidikan, jadi saya tidak berangkat memenuhi undangan tanggal 23 September. Ternyata dijawab bahwa undangannya tetap berlaku, bukan sebagai Menteri, tapi sebagai Anda pribadi. Alhamdulillah berangkat gitu kan. Saya ngurus semuanya, siap-siap berangkat Pak Yai. Ketika siap-siap berangkat, awal September, minggu pertama September, saya sakit Mbak Yai. Sakit, ternyata terkena demam dengue, seperti demam berdarah, dengue. Dirawat di rumah sakit, diinfus segala macam. Pada saat proses itu, sedang di rumah sakit itulah ketua-ketua partai mendatangi dan menanyakan, apakah bersedia menjadi calon gubernur atau tidak. Saya bukan anggota partai manapun, sampai sekarang saya bukan anggota partai manapun. Ditanya bersedia atau tidak, pada waktu itu saya sampaikan, saya akan tanya sama ibu. Bila ibu saya memberikan jawaban ya, saya akan jalankan. Bila tidak, tidak. Dan ibu waktu itu menjawab, Anies, kalau ini kepengenannya Anies, nggak usah aja. Tapi kalau ini adalah permintaan dari umat, maka kerjakan. Bismillah, tawakal Allah. Saya bilang, saya tidak pernah punya rencana, sama sekali tidak pernah terbayang. Saya bilang, Bismillah. Jadi saya jawab bersedia. Jadi Pak Yai, rute hidup kami itu berubah. Tanggal 23 yang harusnya berada di New York berubah. Kenapa? Karena dokter waktu itu mengatakan bahwa karena kenanya demam berdarah tidak boleh penerbangan jarak jauh yang lama, sehingga tidak boleh pergi ke Amerika, sehingga harus di Jakarta. Karena itulah kemudian akhirnya saya terbawa di dalam urusan politik di Jakarta sehingga menjadi calon gubernur. Apa Bapak sekalian? Gigitan nyamuk yang dikirim Allah mengubah jalur ini semua. Satu gigitan nyamuk membuat seluruh perjalanan hidup berubah. Di depan kami mohon, di depan tenda utama kami silakan kita menuju tempat yang sudah disiapkan. Sahabat-sahabat Garda, daripada Anda mati di atas kasur, lebih mati di medan perang. Dari mas, hidup mulia dengan menjayakan Islam, dengan memerdekakan diri daripada setan,